Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kami di sini akan menjelaskan cara perhitungan surat hutang obligasi, yang mana presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah analisis portofolio dan sekuritas. Baik, sebelum kita akan masuk materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi, kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Kami adalah kelompok 8, yang mana saya sendiri Fikri Haikal Effendi, dan lalu ada teman saya Risha Fadila, dan selanjutnya ada Siti Rita Rusmiati. Setelah ini, kita akan masuk mulai materi yang menjelaskan selanjutnya, yaitu teman saya, Risha Fadila. Silakan. Kita pendahuluan. Membaiknya perekonomian Indonesia akan memberi peluang kepada investor kembali bermain di bursa. Bagi perusahaan yang mencari dana segar, pasar modal memberi peluang untuk mencari dana yang murah selain dari sektor perbankan seperti yang kita kenal selama ini. Perusahaan dapat menjual saham kepemilikannya dan mendapatkan dana dari penjual tersebut. Atau perusahaan juga bisa mengeluarkan surat utang atau biasa disebut obligasi kepada masyarakat luas dan membayar bunga yang lebih rendah di bunga pinjaman perbankan. Dalam kegiatan operasinya, suatu perusahaan dapat menggunakan dana dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal kita saat ini adalah obligasi kupon dengan tingkat bunga tetap selama masa berlaku obligasi. Lanjutannya, kombinasi penggunaan modal merupakan modal sendiri dan modal pinjaman yang akan menentukan struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor bagian yang paling kompleks dalam pembuatan keputusan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena struktur modal ini saling berhubungan dengan variabel-variabel keputusan keuangan lainnya. Keputusan struktur modal melibatkan resiko dan tingkat pengembalian. Meningkatnya pinjaman jangka panjang akan memperbesar resiko perusahaan sebagai dampak dari bertambahnya hutang perusahaan. Selanjutnya, definisi. Menurut Bursa Efek Indonesia, obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang atau panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pembeli obligasi tersebut. Menurut Pak Bozi, obligasi sebagai suatu instrumen utang yang ditawarkan oleh penerbit yang juga disebut debitor atau peminjam untuk membayar kembali kepada investor sejumlah yang dipinjam ditambah bunga selama tahun yang ditentukan. Dari pengertian tersebut, maka obligasi dapat dikatakan sebagai produk pasar modal yang dapat memberikan pendapatan tetap, dan obligasi merupakan tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat. Selanjutnya, tujuan obligasi. Penerbitan obligasi dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu perusahaan maupun dari sisi investor. Dari sisi perusahaan, obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan selain pinjaman ataupun kredit bank. Tujuan utamanya untuk memperbesar nilai perusahaan melalui biaya yang relatif murah dibandingkan dengan penerbitan saham baru dengan konsekuensi resiko yang lebih besar. Dari sisi investor, obligasi merupakan investasi yang cenderung lebih aman karena obligasi memberikan pendapatan tetap berupa kupon bunga yang dibayarkan secara reguler serta pokok hutang yang dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Next.
Penilaian obligasi. Penilaian obligasi berdasarkan aliran kas. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Obligasi berdasarkan kupon yaitu ada zero coupon bonds, fixed coupon bonds, dan variable coupon bonds. Obligasi berdasarkan penerbit ada obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan obligasi retail. Obligasi berdasarkan syariah terbagi menjadi obligasi syariah sukuk madorabah dan obligasi syariah sukuk ijarah. Selanjutnya, penetapan harga sebuah obligasi. Harga wajar sebuah obligasi adalah nilai kini seluruh aliran kas obligasi, sehingga dalam penetapan harga obligasi perlu dihitung seluruh nilai kini kupon yang dibayarkan serta nilai kini pembayaran pelunasan pokok obligasi. Harga obligasi dinyatakan dalam perseratusan nominal obligasi atau dalam persen. Jika harga sebuah obligasi bermata uang US dollar dinyatakan sebesar 98, maka untuk setiap nominal US dollar 100, obligasi pembeli membayar US dollar 98. Bunga atau faktor diskonto yang digunakan dalam perhitungan merupakan kunci dalam penetapan harga obligasi. Next. Baik, slide selanjutnya akan saya menjelaskan yang mana di sini ada aliran kas dari obligasi. Nah, aliran kas dari obligasi itu apa sih? Nah, ada dua. Yang pertama, pembayaran kupon setiap periodik, yang mana aliran ini terjadi selama hidup obligasi dan juga saat jatuh tempo dalam bentuk pelunasan pokok obligasi. Yang kedua, ada aliran kembali pokok obligasi saat jatuh tempo. Nah, apa sih maksudnya? Di sini yaitu apabila harga obligasi lebih kecil daripada nilai nominalnya, maka pemegang obligasi akan menerima diskon. Nah, itu loh. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada rumus cara mencari harga obligasi. Perhitungan nilai obligasi. Nilai obligasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Nilai obligasi ini sama dengan harga obligasi ya teman-teman. Jadi nilai obligasi sama dengan nilai kini dari kupon ditambah nilai kini dari nilai nominal. Jika T sama dengan tanggal jatuh tempo dan R sama dengan suku bunga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya langsung aja ya. Oke, biar teman-teman nggak bingung, langsung aja di sini kita berikan contohnya. Nah, contohnya nih, kita baca baik-baik. Obligasi yang diterbitkan oleh PT ABC menawarkan kupon sebesar 10%. Nah, yang tadi dibilang kupon 10% dengan jatuh tempo 5 tahun. Nah, ini berarti T-nya 5 tahun. Dan nilai nominal sebesar $2.000. Dengan suku bunganya, nah suku bunga berarti R, 5%. Maka hitunglah nilai atau harga obligasi tersebut. Nah, yang pertama, sebelum kita mencari harga obligasi, pertama kita harus mencari kuponnya. Kuponnya nih berapa? Nah, 10% dikali $2.000, yang mana kita dapat di sini 200. Nah, kita masukkan sesuai rumus yang tadi ya kan, 1 per R, 2 kurung, 1 min, 1 per 1 plus R pangkat T. Ya kan? Sama dengan rumus kayak tadi. Tinggal kita masukkan angkanya, dapat yang mana dari perhitungan pertama didapat 868 dan yang kedua jadinya 1567 dan totalnya nilai harga obligasi yang di PT ABC ini yaitu 2.435. Selanjutnya ini ada lagi contoh perhitungan obligasi atau bagaimana sih nilai obligasinya kalau kuponnya setara sama suku bunga.
Baik, langsung aja kita masuk. Bila diketahui obligasi dengan nilai nominal Rp100.000, bunganya nominalnya 10% dengan jangka waktu 5 tahun. Ya kan, diterbitkan 1 Januari 2020. Jadi rumusnya sama, kita masukkan ya kan di sini nilai jatuh tempo dikali 1 per 1 plus I. Ini sama dengan R ya sebenarnya. Mungkin kan tadi kan rumusnya I ya, R. Ini maksudnya itu R. Bisa aja R. Jadinya suku bunga. Nah, N ini maksudnya sebenarnya T. Jadi ini cuma dirubah variabelnya aja. Setelah dihitung dapat ya kan dengan hasil 62.092. Sedangkan present value anuitasnya setelah kita hitung dengan rumus yang tadi ya kan dapat Rp37.907. Nah, jadinya yieldnya alias harga obligasinya sama dengan present value ditambah present value anuitas yang mana sama dengan Rp100.000. Berarti apabila kupon obligasi setara dengan suku bunga pasar, maka hasilnya juga setara dengan nilai nominalnya, yaitu Rp100.000. Nah, di sini ada obligasi premium. Nah, apa sih yang dimaksud obligasi premium? Nah, obligasi premium itu yang mana kuponnya atau kupon obligasi ini lebih besar dari suku bunga pasar. Langsung aja ke contoh. Bila diketahui obligasi dengan nilai nominal Rp200.000 dengan bunga nominal 11% dan jangka waktunya 3 tahun, nah sedangkan bunga pasarnya 7%, berarti di bawah 11% dong teman-teman. Sama, masukkan rumus dengan yang sebelumnya, tinggal cuma angkanya saja berbeda, angkanya caranya juga sama. Nah, langsung saja kita ke hasilnya ya, ke yield, yang mana harga obligasi menjadi lebih besar dari nilai nominal, yaitu Rp220.975. Baik, cukup sampai sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang harga bersih dan kotor obligasi. Seluruh pasar obligasi menggunakan harga bersih untuk obligasi. Harga bersih adalah obligasi yang diperoleh dari perhitungan nilai kini yang bersih dari aliran kas tidak termasuk bunga kupon. Harga kotor merupakan penilaian harga bersih dengan bunga kupon akrual dari sebuah obligasi. Bunga akrual merupakan kompensasi bagi penjual obligasi untuk melepaskan seluruh pembayaran kupon yang akan dating meskipun ia telah memiliki obligasi tersebut untuk sebagai waktu sejak pembayaran kapan kupon terakhir. Next. Contoh perhitungan harga bersih yang kotor obligasi. Seorang investor membayar 25.000 pound sterling bagi obligasi dengan kupon 7%. Jatuh tempo tahun 2006 untuk nilai tanggal 27 Agustus 2002 dengan harga 102.4375. Berapa yang investor ini benar-benar bayarkan untuk obligasi tersebut? Harga bersih bagi obligasi tersebut adalah 102.4375. Harga kotornya adalah 102.4375 ditambah 154.918 sama dengan 103.9868. Jumlah uang total yang dibayarkan investor adalah 103.9868 dikali 25.000 sama dengan 25,996,67 pound sterling. Selanjutnya, next. Rumus perhitungan bagi hasil obligasi. Bagi hasil obligasi adalah mendapat obligasi yang dapat didapat dari hasil obligasi dan bunga obligasi. Analisis perhitungan obligasi untuk menentukan imbalan atas sertifikasi obligasi bisa menggunakan beberapa bukan yield, diantaranya yaitu nominal yield, recurring yield, yield to maturity atau YSBM. Next. Selanjutnya nominal yield dan current yield. Nominal yield dan current yield. Nominal yield adalah hasil bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Tingkat bunga kupon dinyatakan sebagai presentation nilai nominal. Tingkat kupon penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal. Current yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Current yield penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Next.
Lanjutan Yield to Maturity atau YTM. Yield to Maturity atau YTM adalah tingkat return majemuk yang akan dikembalikan dan diterima investor jika pembeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Dalam hal ini, P harga obligasi pada saat ini T sama dengan 0. N jumlah tahunan sampai dengan jatuh tempo obligasi. C1 pembayaran kupon untuk obligasi 1 setiap tahunnya. ECM Yield to Maturity, PIP nilai per dari obligasi. Dalam hal ini ECM nilai ECM mendekati P harga obligasi pada saat ini T sama dengan 0, N jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, C1 pembayaran kupon untuk obligasi 1 setiap tahunnya, PIP nilai par dari obligasi. Untuk memperlihat nilai yang paling mendekati, maka digunakan persamaan berikut ini. Next. Perhitungan ECM. Anda tertarik pada obligasi dengan nominal 1 juta. Jangka waktu 6 tahun. Kupon rate 8% dan broker menawarkan dengan harga 955.140. Berapa tingkat keuntungan obligasi tersebut? C tambah F diambil P dibagi N dibagi F tambah P dibagi 2. 800 ditambah 1 juta diambil 955.140 dibagi 6 dibagi 1 juta tambah 955.140 dibagi 2. Hasilnya 87.477 dibagi 977.570 sama dengan 8,95%. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akhirnya sudah sampai di akhir presentasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan materi tentang cara perhitungan surat hutang atau obligasi mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan mudah. Selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.